Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, alhamdulillah pada video pembelajaran kali ini untuk kelas 10 akan memasuki materi bahasa Indonesia, yaitu mendalami puisi. Yuk simak penjelasan lebih lengkapnya. Secara etimologis, puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poesis, yang artinya membangun, membentuk, membuat, dan menciptakan. Dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan sebuah karya sastra berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, ritma, dan larik dalam setiap baitnya. Ciri-ciri puisi. Puisi terbagi menjadi 3, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Ciri dari puisi lama meliputi tidak diketahui nama pengarangnya, penyampaiannya bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan, dan sangat terikat oleh aturan-aturan. Yang kedua, ciri puisi baru bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi, memiliki sajak yang teratur, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Sedangkan ciri puisi kontemporer meliputi unsur bunyi menggunakan unsur irama dan repetisi, enjambment atau pemotongan kalimat, kemudian bentuk tulisan unik dan menggunakan idiom yang tidak lazim, serta parodi, dan terakhir adalah memanfaatkan arti bunyi tipografi secara maksimal. Struktur puisi terdiri atas 2 bagian, yang pertama ada struktur fisik dan yang kedua ada struktur batin. Struktur fisik terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada diksi atau pilihan kata, yang kedua ada pencitraan atau imaji, yang ketiga ada majas atau gaya bahasa, yang keempat ada ritma atau irama, yang keenam ada tipografi, dan yang terakhir ada kata konkret. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan estetis atau keindahan dan dapat menyampaikan maksud dari penyair. Yang kedua, pencitraan atau imaji adalah susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Yang ketiga, ada majas, adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda lain. Yang keempat, ada rima atau irama, merupakan persamaan atau pengulangan bunyi. Selanjutnya ada ritma, yaitu berkaitan dengan rima, bunyi, kata, frasa, dan kalimat dalam puisi. Selanjutnya, tipografi, merupakan bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi, kertas, kanan, kiri, atas, bawah, dan jenis huruf yang digunakan. Selanjutnya ada kata konkret, yaitu susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji atau pencitraan. Struktur puisi yang kedua merupakan struktur batin, terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada tema atau makna, yang kedua ada nada dan suasana, yang ketiga ada rasa, dan yang keempat ada amanat. Tema atau makna menurut Herman J. Waluyo 1987 halaman 106, tema merupakan ide pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Yang kedua ada rasa atau feeling, merupakan sikap penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Ini bisa berkaitan dengan latar belakang agama, pendidikan, sosial, jenis kelamin, pengalaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nada disesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran, ungkapan perasaan, atau hanya berupa cerita.
Sedangkan yang dimaksud dengan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Misalnya, nada duka dapat menimbulkan suasana iba bagi perasaan pembaca. Yang keempat, ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengar melalui puisinya. Skema latar atau dasar seseorang dalam membuat puisi dapat menggunakan rumus berikut. Yang pertama ada pengalaman, kemudian intuisi, lalu imajinasi, dan terakhir ada sintesis. Dapat dijadikan pengalaman, kemudian intuisi adalah kepekaan perasaan seseorang terhadap pengalaman yang diceritakan oleh orang lain maupun pengalaman yang dirasakan oleh diri sendiri. Kemudian dari hasil kepekaan perasaan tersebut muncullah imajinasi atau daya hayal yang selanjutnya bisa dituangkan dalam sintesis. Sintesis merupakan gabungan dari hasil pengalaman, intuisi, dan imajinasi. Lalu dirangkai kata demi katanya. Jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama seperti pantun, talibun, mantra, karmina, seloka, gurindam, dan syair. Ini termasuk puisi lama. Selanjutnya ada balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, distikon, terzina, kuatren, queen, sextet, septima, oktav, stanza, dan sonata. Ini merupakan jenis puisi baru. Sedangkan puisi mantra, puisi membeli, dan puisi konkret merupakan bagian dari puisi kontemporer. Menganalisis unsur pembangun puisi. Yang pertama adalah menganalisis diksi berupa makna kias atau konotatif atau bukan makna yang sebenarnya. Contoh pada puisi Aku karya Hairil Anwar. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Nah, larik binatang jalang pada penggalan bait tersebut dapat diartikan sebagai orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Jadi, makna binatang jalan tersebut bukan makna sebenarnya, merupakan makna kias. Selanjutnya adalah lambang atau simbol. Lambang yaitu suatu hal atau benda dengan benda lain. Ada lambang yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional, maupun universal, yang itu berlaku untuk semua manusia. Dapat kita lihat pada contoh puisi berjudul Surat kepada Bunda tentang calon menantunya karya W.S. Rendra. Burung dara jantan yang nakal, yang sejak dulu kau piara, kini terbang dan telah menemui jodohnya. Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan, dan tiada akan berpulang, buat selama-lamanya. Dalam puisi tersebut, kata kandang menjadi simbol, yaitu sebuah rumah tempat tinggal. Selanjutnya, persamaan bunyi atau rima. Berdasarkan jenis-jenis rima, pertama dapat dilihat secara vertikal, yaitu persamaan bunyi pada akhir baris dalam satu bait. Meliputi, yang pertama ada rima sejajar, yaitu berpola A, 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 A. Yang kedua ada rima kembar berpola AA, BB. Kemudian rima berpeluk berpola A, B, B, A. Dan yang terakhir ada rima bersilang berpola A, B, A, B. Dan yang kedua dapat dilihat secara horizontal, merupakan persamaan bunyi pada setiap kata dalam satu baris, meliputi aliterasi, yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris. Yang kedua ada asonansi,
yaitu persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Menjelaskan imaji dalam puisi. Yang pertama, ada imaji visual, merupakan imaji dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Contohnya pada puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto S. Bahtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Nah, dalam puisi ini kita seolah-olah melihat seorang anak kecil yang tengah memegang kaleng kecil dan meminta-minta. Yang kedua, ada imaji auditif, yaitu pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Jadi ini adalah indera pendengaran. Dapat dilihat dalam puisi Asmara Dana, karya Gunawan Muhammad. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun. Karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih menampakkan Bima Sakti. Yang ketiga, ada imaji tartil, merupakan pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu memengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Jadi ini merupakan indera perasa. Dapat kita lihat pada contoh puisi yang berjudul Yang Terhempas dan Yang Putus Asa karya Hairil Anwar. Kelam dan angin lalu mempersiang diriku, menggigit juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Dikaret, darahku yang akan datang. Sampai juga deru angin, aku berbenah dalam kamar, dalam diriku jika kau datang. Dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. Selanjutnya, menjelaskan rima atau irama dalam puisi. Yang dimaksud dengan rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam tarik dan bait. Sedangkan yang dimaksud dengan irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Ada 8 jenis rima. Yang pertama ada rima sempurna, yang kedua ada rima tak sempurna, yang ketiga rima mutlak, yang keempat rima terbuka, kelima rima tertutup, keenam rima aliterasi, ketujuh rima asonansi, dan terakhir kedelapan adalah rima disonansi. Selanjutnya membacakan puisi. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika membacakan puisi. Satu adalah rima atau irama, merupakan cepat lambatnya suara. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah artikulasi atau kejelasan suara dalam mengucapkan huruf-huruf vokal. Seperti a, i, u, e, o, ai, au. Ketiga, ekspresi atau mimik wajah harus disesuaikan dengan isi puisi. Keempat, ada pernapasan, jadi harus diatur agar tidak tergesa-gesa atau terburu-buru.
Kelima, penampilan merupakan kepribadian atau sikap saat membacakan sebuah puisi. Ini harus tenang, tidak boleh gelisah, tidak boleh gugup, berwibawa, dan meyakinkan, artinya tidak demam panggung. Yang keenam, selain hal-hal di atas, ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan ketika membacakan puisi. Yang pertama ada vokal atau artikulasi, kemudian ekspresi atau mimik perubahan wajah. Yang ketiga ada intonasi, keras lemahnya suara. Ini terbagi menjadi dua bagian, ada tekanan dinamik, yaitu tekanan pada kata-kata yang dianggap penting, dan yang kedua ada tekanan tempo, yaitu cepat lambatnya pengucapan suku kata atau kata dalam membacakan puisi. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya ya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membacakan sebuah puisi. Seperti yang sudah disebutkan bahwa intonasi adalah naik turunnya suara, sedangkan tempo adalah cepat lambatnya suara, kemudian diksi adalah pemilihan kata, lalu ada volume atau tekan adalah keras lembutnya suara. Selanjutnya ada mimik atau perubahan raut muka, merupakan ekspresi atau penjiwaan. Yang berikutnya ada lafal atau pengucapan bunyi bahasa, kemudian artikulasi yaitu pengucapan kosakata baik vokal maupun konsonan harus jelas. Lalu yang terakhir ada gestur atau gerak tubuh, bisa merupakan gerak tangan, kepala, badan, mata, dan lain sebagainya. Langkah-langkah dalam mendemonstrasikan atau membawakan atau membacakan sebuah puisi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca dalam hati puisi tersebut secara berulang-ulang. Kedua, memberi ciri atau tanda pada bagian-bagian tertentu. Misalnya tanda jeda, bisa jeda pendek maupun jeda panjang. Dan yang ketiga adalah memahami secara keseluruhan dan menghayati suasana, tema, serta makna puisi.